Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam Sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Al-maqalatul khamisata asyarata. Adapun makalah yang ke-15, waruyah, diceritakan anna rajulan, sesungguhnya ada seorang laki-laki, mim Bani Israel, dari golongan Bani Israel. Ini adalah cerita yang kedua ya, dari golongan Bani Israel. Kalau pada pertemuan sebelumnya, yaitu pada makalah yang ke-14 ya, masih tetap temanya bercerita tentang ilmu ya. Pada makalah yang ke-14 kemarin berbicara tentang dasar-dasar ilmu. Yang betul-betul ilmu, bahwa ilmu itu nurun, itu dari nur ilahi. Dasarnya yang pertama di pembahasan kemarin adalah bahwa ilmu itu yang pertama dapat menumbuh kembangkan ketakwaan, khauf, takut pada Allah. Kemudian yang kedua, dasar daripada ilmu itu dapat mengendalikan lisan. Dan yang ketiga, dasar daripada ilmu itu menjadi pribadi yang hati-hati ya, di dalam menjaga setiap bentuk makanan yang masuk ke dalam tubuh kita, apakah dari produk yang haram atau yang halal. Wal maqalatul khamisata asyarata. Sekarang sudah sampai pada makalah yang ke-15. Anna rajulan min Bani Israel, sesungguhnya ada seorang laki-laki min Bani Israel, dari golongan Bani Israel, jama'a thamanina tabutan, dia mengumpulkan thamanina tabutan, 80 jilid kitab. Banyak apa sedikit nih Pak? 80 jilid kitab. Tentu banyak ya. Minal ilmi, yang semuanya berisi ilmu, ilmu pengetahuan. Walam yantafi bi ilmihi, walam yantafi, dan dia tidak dapat mengambil manfaat bi ilmihi, dengan ilmunya. Nih. Seorang laki-laki mengumpulkan 80 jilid kitab yang semuanya berisi ilmu, tapi tidak sedikit pun dia dapat mengambil manfaat dari ilmu yang telah diperolehnya atau yang telah dipelajarinya. Na'udzubillah, ini ya. Fa'auhallahu ila nabiyyihim, maka Allah memberikan wahyu ila nabiyyihim, kepada nabi mereka, an kulli hadzal jami', ya, tentang apa yang telah dikumpulkannya tadi, yaitu dari kitab-kitab tadi, litilkal kutub. Bagaimana wahyu Allah?
Lau jama'ata katsiran minal ilmi, ini bunyinya. Lau jama'ata katsiran, andai kata kamu mengumpulkan lebih banyak, katsiran minal ilmi, lebih banyak lagi minal ilmi dari ilmu. Ya, katsiran ini fi'il muta'addi. Kalau dalam ilmu pesantren ya, banyak fi'il muta'addi itu, fa'alun, fa'ilun, jawadun, jawar, sama. Artinya punya makna lebih. Lau jama'ata katsiran, andai kata kamu mengumpulkan lebih banyak lagi minal ilmi dari ilmu, lam yanfa'aka, maka itu tidak akan memberikan manfaat kepadamu illa kecuali an ta'amala bi thalathati asya'a, kecuali kamu mengumpulkan, kecuali kamu mengamalkan 3 perkara. Apa 3 perkara itu? Yang pertama, la tuhib ad-dunya, jangan cinta dunia. Ini yang pertama, bukan saya Bu ya, bukan saya Pak ya. Yang bilang ini bukan saya ya, tapi wahyu Allah ya. La tuhib ad-dunya. Berat apa ringan kira-kira ini? Kita diminta untuk tidak cinta dunia. Berat apa ringan kira-kira Pak? Berat. Karena kita semuanya ini minal muhibbin, minal ahibba ad-dunya ya. Ini semua kita sama-sama pecinta dunia. Ya. Berat. Gimana maksudnya? Apa tidak boleh cinta dunia? Boleh saja Pak. Boleh sekedar biqadril hajah. Kita bekerja ya, misalkan untuk memenuhi kebutuhan kita, memenuhi kebutuhan keluarga kita, anak dan istri kita, untuk biaya pondok, untuk biaya sekolah, agar mereka menjadi orang yang mulia, tidak minta-minta, itu tidak ada masalah ya. Kemudian kita ada bekerja dengan sekuat tenaga misalkan, kemudian sedikit ada rezeki yang lebih untuk merenovasi atau memperbaiki rumah, agar rumah itu menjadi nyaman, sehingga juga nyaman dibuat ibadah sholat jamaah selain di masjid, itu tidak ada masalah Pak. Tidak ada masalah. Yang tidak diperbolehkan itu adalah cinta yang menghalangi dari ilmunya, itu yang tidak diperbolehkan. Cinta yang berlebihan, gila harta, itu yang tidak diperbolehkan. Kerja siang malam, misalkan nih, kerja siang malam sehingga melupakan kewajiban-kewajiban yang telah ditentukan ya, sholatnya tertinggal, qiraatil Qur'annya belas sama sekali gak dibuka, kemudian tidak pernah hadir dalam pertemuan-pertemuan dalam kebaikan atau berjam ya semacam ini, itu yang tidak diperbolehkan. Dia belajar, pintar, tetapi semata-mata tujuannya adalah untuk mencari harta. Ya. Dia gunakan ilmunya untuk mengeruk keuntungan harta. Semuanya diukur dengan materi, itu yang tidak diperbolehkan. Apapun profesinya, termasuk guru sekalipun, ya. Termasuk guru, termasuk hakim. Ya. Belajar pintar tentang hukum. Setelah jadi hakim akhirnya bolak-balikan hukum, yang halal menjadi haram, yang haram menjadi abu-abu, itu yang tidak boleh ya. Ini yang tidak boleh. Dia orang pintar ya, berilmu, tetapi ilmunya digunakan semata-mata untuk mengeruk keuntungan duniawi, materi. Jadi ini yang tidak boleh, harus direm. Falaisat bidaril mukminin ya. Karena dunia ini bidaril mukminin, bukanlah rumah bagi orang mukmin. Laisa dari jazail lil mukminin fa inna dari thawabihim al jannah ya. Betul Pak, sesungguhnya dunia ini hanya persinggahan.
kita hanya ngontrak, maka jangan terlalu menyibukkan diri dengan urusan dunia, harus imbang. Ya. Rumah ini, dunia ini seyogyanya adalah rumah bagi orang kafir, bukan rumah kita sebagai orang mukmin. Makanya jika ada cobaan-cobaan, ujian, utamanya diuji dengan ekonomi, sabar saja, bersabar. Kembalikan semua pada Allah. Rumah kita di mana, Pak? Rumah kita sungguhnya mana kira-kira ini? Ya, akhirat, kuburan, jannah. Kalau kita semua masuk surga semuanya nanti, insya Allah, semua ini insya Allah. Ya, saya doakan husnul husna dan semuanya kita berkumpul dalam surga. Amin. Allahumma amin. Itu rumah kita. Setiapnya kita ini semuanya adalah calon-calon mayit. Itu tidak bisa kita pungkiri. Tidak bisa kita pungkiri. Menghindar seperti apapun, ya. Kata Allah, la yastaqdimuna sa'atan, la yastakhiruna sa'atan, wa la yastaqdimun. Jika kematian itu telah datang, dia tidak bisa dimundurkan, apalagi dia tidak bisa dimajukan, apalagi dimundurkan, meskipun sesaat. Suatu ketika Rasulullah SAW pernah ditanya oleh salah seorang sahabat, Ayyul mu'minin al-qish ya Rasulullah, ya. Siapakah orang mukmin yang cerdas itu ya Rasul? Apa jawab Rasul? Rasulullah menjawab, di antara orang mukmin yang cerdas adalah mereka yang senantiasa ingat akan kematian dan mempersiapkan bekal terbaik untuk kematian itu sendiri. Ini siapanya orang mukmin yang cerdas itu. Bukan mereka yang pandai segala-galanya dalam urusan dunia. Bagaimana mereka pandai mencari dunia, bukan. Tapi sebenarnya saja kata Rasul, mereka yang senantiasa ingat akan kematian, ya, dan mempersiapkan bekal terbaiknya. Kita niatkan kehadiran kita di jamiah ini sebagai salah satu bekal yang akan menambah amal kita kelak di yaumil akhir. Amin. Allahumma amin. Ada suatu cerita lagi tentang seseorang yang mencoba lari dari kematian ini. Itu terjadi pada masa Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Suatu ketika pada masa Nabiullah Sulaiman alaihissalam, ada seorang sahabat yang senantiasa menemani beliau, di mana di samping beliau, sahabatnya ini belajar banyak kepada Nabi Sulaiman, ya. Beliau juga membantu segala macam kebutuhan Nabi Sulaiman. Suatu ketika, singkat cerita, ada seorang malaikat suatu ketika ada seorang laki-laki bertamu pada Nabi Sulaiman. Kemudian seperti biasa, sahabat Nabi Sulaiman ini mempersilahkan duduk di tempat yang telah disediakan, dan Nabi Sulaiman keluar untuk menemui sang tamu ini. Nabi Sulaiman ketika itu juga ditemani oleh sahabatnya ini. Sebelum terjadi dialog di antara keduanya, antara tamu laki-laki ini dan Nabi Sulaiman, tampak tamu laki-laki ini memandang sahabat Nabi Sulaiman ini dengan pandangan yang sangat tajam, yang membuat sahabat Nabi Sulaiman ini menjadi takut, dan seketika dia bergeser menjauh dari keduanya. Lantas terjadilah dialog di antara keduanya, antara Nabi Sulaiman dan sang tamu laki-laki ini. Kemudian setelah selesai perbincangan di antara keduanya, sang laki-laki ini, tamu laki-laki ini keluar dari istana Nabi Sulaiman. Kemudian sahabat Nabi Sulaiman ini mendekati Nabi Sulaiman. Wahai Nabi Allah, kalau boleh aku bertanya,
siapakah gerangan laki-laki tadi? Dia tampak memandangku dengan pandangan yang sangat tajam, yang membuat aku sangat takut, kata sahabatnya. Sehingga aku menjauh dari engkau, wahai Nabi Allah. Nabi Sulaiman tersenyum seraya menjawab, dia adalah Israil, sang malaikat maut. Seketika ketakutan yang seketika sahabat Nabi Sulaiman ini bergetar, yang dimana sebelumnya ketakutan itu menyelimuti dirinya, sekarang ketakutan itu menjadi-jadi, seakan-akan bahwa malaikat Israil, malaikat maut itu datang untuk mencabut nyawanya pada malam itu. Lantas karena ketakutan yang amat sangat, sahabat Nabi Sulaiman ini memohon kepada Nabi Sulaiman agar dipindahkan ke tempat yang sangat jauh, yang sekiranya tidak dapat ditemukan oleh sang malakul maut. Nabi Sulaiman mencoba untuk menenangkannya, tetapi karena rasa takut yang amat sangat, kembali sahabatnya ini merengek dan memohon kepada Nabi Sulaiman untuk dipindahkan ke tempat yang sangat jauh. Akhirnya Nabi Sulaiman mengabulkan permintaannya dan memerintahkan tentara angin untuk memindahkan sahabatnya tadi ke tempat yang sangat jauh. Dan konon tempat itu bernama India. Singkat cerita, keesokan harinya malaikat maut yang menyerupai seorang laki-laki kembali datang kepada Nabi Sulaiman untuk bertamu. Dan sebelum terjadi perbincangan di antara keduanya, sahabat Nabi Sulaiman bertanya kepada malaikat Israil tadi, malaikat maut tadi, wahai malaikat Allah Israil, kalau boleh saya bertanya, karena sebab apakah engkau kemarin tampak memandang sahabatku dengan pandangan yang sangat tajam, yang membuatnya sangat takut? Malaikat Israil menjawab dengan tersenyum, wahai Nabi Allah Sulaiman alaihissalam, kemarin saya gelisah, kemarin saya resah. Aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mencabut nyawa sahabatmu. Tapi aku diperintahkan di negeri yang lain, tapi aku menemukan dia di tempat ini. Sementara aku diperintahkan untuk mencabut nyawanya di negeri lain. Dan alhamdulillah, kata malaikat Israil, pada jam dan waktu yang telah ditentukan, aku menemukannya di negeri India. Dan hari ini beliau telah meninggal. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kata Nabi Sulaiman. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, semoga Allah mengampuni, kata Nabi Sulaiman. Artinya apa, Bapak? Apa hikmah yang bisa kita ambil? Bahwa aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Ya, bahwa kematian itu jelas tidak bisa kita hindari. Kita berlari kemanapun, ya, meskipun kita dikelilingi oleh tembok yang sangat kuat, yang sangat tinggi sekalipun, kematian itu pasti datang. Dan ini kehadiran kita pada malam hari ini merupakan salah satu wasilah yang dapat menolong kita kelak fi yaumil akhir. Ini sebagai muhasabah, ya, buat kita yang berumur di atas 40 tahun, utamanya 50 tahun, apalagi di atas 60 tahun. Mari sama-sama berenung, ya, sama-sama berenung, perbanyak amal ibadah kita semata-mata untuk sanggup kita kelak fi yaumil akhir. Amin, Allahumma amin. Baik, saya lanjut, Bapak. Yang kedua, wala tusahibis syaitan, janganlah kamu berteman dengan syaitan. Ya, apa bisa kita berteman dengan syaitan? Ya, bisa. Ketika kita bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, ketika kita telah melakukan maksiat, maka secara otomatis
kita sudah dianggap berteman dengan syaitan. Karena kemaksiatan yang kita lakukan semata-mata itu adalah perintah syaitan. Itu bi antutia amrihi bi mukhalafati amrillahi wa rasulih. Ini perintah syaitan senantiasa berbisik kepada kita agar kita menjauh dari perintah-perintah yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Falaisa birafiqil mu'minin, karena setan itu bukanlah teman bagi orang mukmin. Ya. Yang ketiga, wala tu'dhi ahadan, dan janganlah kamu menyakiti siapapun, ahadan, min ibadillah, selama dia masih berstatus hamba Allah. Jangan kita sakiti, Pak. Kita tidak boleh menyakiti baik orang muslim maupun orang kafir. Ini perintahnya. Apalagi istri kita, jangan disakiti. Sekali-kali kita buat manja, sedikit ada rezeki misalkan, ya kita ajak yang sekiranya dihalalkan oleh Allah, sekali-kali dibuat senang. Jika kita tidak ada rezeki, sekali-kali dalam satu hari, Bu, Ma, misalkan ya, D, atau misalkan gitu ya, hari ini biar Papa yang akan mengerjakan urusan rumah, dari masaknya, ngepelnya, misalkan setrikanya, nyucinya, dan lain-lain. Sekali-kali gitu gak apa-apa, Pak. Ini pahala yang luar biasa. Sudah pernah dilakukan, Pak Heri? Sering. Ya. Wala tu'dhi ahadan, jangan menyakiti siapapun. Ya. Siapapun, Pak. Ya. Sedikit ada teman kita nyenggol, jangan sampai nabuk, ya. Ya. Kita bersabar aja. Atau misalkan di jalan ada orang tahu-tahu nyasar, atau kebetulan ada permasalahan yang mungkin salah orang, betul, moro-moro kita ditabuhi misalkan, gak usah balas, sabar aja, kembalikan ke Allah, kembalikan. Artinya apa? Nanti Allah yang akan membalasnya, Pak. Inilah yang disebut dengan hukum karma. Terus saja lakukan kebaikan, terus lakukan kebaikan, dan ini harus dilatih. Ya, jangan marah. Ya, kalau disakiti itu jangan marah. Dikata-katain juga apalagi. Tapi biasanya kata-kata itu lebih sakit ya dari fisik. Betul ya? Sabar aja, Pak, sabar. Ya, sabar. Kata Allah itu dalam suatu ayat, wal kadziminal ghaidh, ya, wal 'afina 'anil nas. Allah sangat mencintai, ya, orang yang mampu menahan amarah dan suka mengampuni. Nih, ya. Kata Rasulullah dalam sebuah hadis, ya, barang siapa yang mampu menahan amarahnya sementara dia bisa membalasnya, maka suatu ketika kelak fi yaumil akhir, ya, di hadapan seluruh makhluk, ya, orang ini akan dipanggil oleh Allah, si fulan ini akan dipanggil oleh Allah dan diminta untuk memilih bidadari yang ia sukai. Mau enggak kira-kira? Mau enggak kira-kira, Pak? Ini, ya, sebagai bentuk penghargaan, apresiasi yang diberikan oleh Allah, ya, bagi orang yang menahan amarah. Susah memang, Pak, tapi harus belajar. Harus dilatih, itu harus dilatih, ya. Jangan pernah ragu melakukan kebaikan, ya, sekecil apapun, karena Allah tidak akan menyia-nyiakan kebaikan yang kita lakukan. Dan jangan meremehkan kezaliman yang kita lakukan, meskipun kecil sekalipun, karena suatu saat Allah pasti akan mengutus seseorang untuk membalasnya, meskipun dengan cara yang berbeda. Hati-hati, hati-hati, ya. Wala tu'dhi ahadan,
Janganlah kamu menyakiti orang lain siapapun, falaisa bihirfatil mu'minin. Karena hal yang demikian, menyakiti orang lain itu laisa bihirfatil mu'minin, bukanlah sifat bagi orang mukmin. Ai li annal idza ilaisa suhbah. Ini Pak. Wal maqalatu sadisata asyarah wallahu a'lam bissawab. Inilah sedikit yang bisa Al-Fakir sampaikan, sedikit mudah-mudahan bermanfaat dan sebagai introspeksi buat Al-Fakir juga. Dan buatlah, perbaiki niat kehadiran kita ini semata-mata untuk mencari ridha Allah dan semata-mata buat tambahan amal kelak kita fi yaumil akhir. Marilah kita tutup dengan kafaratul doa. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.